Shalom warga kerajaan. Biarlah seperti Yosua berkata, "Me and my house we will serve the Lord." Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Kalau saya mendengar perkataan addiction atau ketagihan atau addicted, ya, tentu saja kita berpikir, wah, ketagihan narkoba, ketagihan seks dan macam-macam. Tapi apa ada ketagihan baik? Ada, saudara. Kita melihat seorang bernama Stefanus dan keluarganya. 1 Korintus 16. Maka saudaraku, mereka adalah orang-orang pertama yang bertobat di daerah Akhaya. Saudara harus tahu bahwa orang yang cepat memberikan respons pada Tuhan, Tuhan berkenan, saudara ya. Bukan cuma itu, mereka mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan addicting themselves, yaitu membuat ketagihan untuk melayani orang kudus. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau ada orang dari luar kota lewat yaitu daerah Akhaya, maka keluarga Stefanus ini rumahnya selalu terbuka, saudara ya. Bukan cuma itu, saudaraku. Kita lihat dalam firman Tuhan berkata, dia itu ketagihan. Ada orang-orang yang keberatan kalau kita minta tolong sesuatu. Tapi keluarga ini istimewa. Keluarga yang ketagihan untuk melayani. Keluarga yang ketagihan dalam ayat 17 dikatakan melengkapi apa yang kurang ada padamu. Ada orang tanya saya, Pak, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa khotbah. Pelayanan saya apa? Pelayanan pada orang-orang kudus. Di dalam church planting kita menemukan orang-orang semacam ini. Ketika saya sampai di Bali ini, itu keluarga Insinyur Wiranata itu menerima kita di rumahnya, menyediakan segala kebutuhan kita, dibangunkan yaitu kantor, sediakan mobilnya, dan ada masalah kalau saya pergi belanja, pembantunya ngikuti bayarin kita, saudara. Dan kebetulan nama baptisnya juga Stefanus, saudaraku. Saya ketemu orang-orang semacam itu di segala kota kemanapun kita pergi, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang semacam itu berbuah. Di dalam ayat ke-17, bukan cuma Stefanus, ada yang ketularan. Fortunatus dan Akaikus jadi anggota teman-teman mereka. Mereka menyegarkan rohku. Bayangkan, Rasul Paulus, dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Jadi saudara bisa punya satu pelayanan, yaitu membuka rumah saudara untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya pergi ke Ambon, ada satu keluarga seperti itu. Keluarga daripada Bapak David Halim. Dia pada waktu tidak pernah membayangkan dia akan jadi gembala, saudara. Tetapi setiap kali ada hamba Tuhan lewat di Ambon, dia akan melayani mereka dan menyediakan makanan yang terbaik. Kebetulan dia tailor dan laundry, saudara. Semua pendeta yang datang ke sana, termasuk Pak Franky, termasuk Demos Zakarian, Samuel Doktorian, dibuatkan jas, saudaraku. Saya dibuatkan jas berapa banyak. Dan makanan yang terenak yang disediakan buat kami. Ternyata hospitality itu diperhitungkan oleh Tuhan. It's a gift. Dan bahkan itu bisa membuat orang ketagihan untuk memberi. Ketika ada orang tanya, pelayanan apa? Melihat yang kurang dan memenuhinya. That simple. You saw a need and you fill it. Temukan apa yang kurang dalam pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. The ministry of the saints. Dan keluarga Stefanus ini pasti dapat mahkota dari Tuhannya. Dan ditulis dengan jelas, addicted to the ministry of the saints. Dan berarti ada ketagihan yang baik, saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Ketika saya baru melayani Tuhan, apa tugas saya? Sopir, saudaraku. Ya. Dan seperti saudara tahu, mobil saya mobil rusak ya. Mobilnya mogokan, jadi kalau mesti didorong, karena waktu itu saya bangkrut. Dan juga kalau saya belok kiri, pintu kanan terbuka, saudara. Jadi hamba Tuhan, saya masih ingat Frans Daromes dan Sandra Sanger. Sandra pegang kemudi dan kami berdua yang dorong. Setelah itu saya tetap melayani dengan apa yang saya punya. Saya traktir mereka makan dengan apa yang ada. But here I am. Saya ketularan seperti Stefanus. Dan rumahku tempatnya hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Good addiction in Jesus name. Amin. Shalom warga kerajaan. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengucap syukur, kita berdoa buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Kami bersyukur Bapa, pada siang hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di sini. Satu kerinduan kami bertemu dengan Engkau lewat ibadah kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari rumah sampai tiba di tempat ini.
Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami buka ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan? Kita yakin Tuhan ada di sini. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Bertepuk tanganlah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, 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 oh. Sama-sama kita katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Engkau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sama-sama kita katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Engkau membuktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku.
bersyukur karena kami punya Allah yang besar. Kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Kami boleh datang beribadah, punya kesempatan untuk beribadah. Semua karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami di tempat ini. Berbicaralah sesuai dengan isi hati-Mu. Biarlah setiap telinga yang mendengar dan hati yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, menerima akan kebenaran yang nyata daripada-Mu semata. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba hanya datang daripada-Mu semata. Dan biarlah nama-Mu yang selalu dipermuliakan dari kebenaran firman Tuhan ini, yang kami akan bawa pulang dan kami hidupi, dan kami akan ceritakan kepada banyak orang, sehingga semua orang mengaku dengan lidahnya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, biarlah kerajaan Allah-Mu nyata dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita di bulan ini kita masih dalam tema yang sama, yaitu Glorify the King through Family. Jadi memuliakan Tuhan melalui keluarga. Siapa yang mau keluarganya memuliakan Tuhan? Saya percaya pasti semua kita memuliakan Tuhan. Sorry, mungkin lampunya bisa nyala semua. Oke, firman Tuhan kita di bulan ini diambil dari Yosua 24 ayat yang ke-15. Jadi Bapak Ibu buka catatannya, buka Alkitabnya. Judul khotbah saya hari ini adalah Keluargaku Memuliakan Tuhan. Keluargaku memuliakan Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan." Kalau saya boleh ganti bahasa lebih sederhananya lagi, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan melayani kepada Tuhan. Jadi beribadah di situ maksudnya melayani. Jadi apa yang disampaikan Yosua pada saat itu, Yosua sampaikan itu kepada bangsa Israel sebelum dia meninggal. Dia sampaikan dengan statement yang sangat berani bahwa dia dan seisi keluarganya memilih untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah yang menjadi penyelamat, Allah bangsa Israel. Dan statement ini kalau kita baca selanjutnya akhirnya diikutin oleh bangsa Israel, bahwa mereka punya satu-satunya Allah yang hidup. Tapi pada kenyataannya kalau kita baca selanjutnya, ini kan kisah Yosua selesai, habis itu kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim, bangsa Israel kembali lagi kepada dosanya. Tapi yang menarik saya mau kasih tahu buat saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sebenarnya pilihan hidup ada di tangan kita. Kita mau keluarga kita mau diri kita benar-benar memuliakan Tuhan, itu pilihan di tangan kita. Yosua di sini statementnya dibilang seisi rumahnya, kalau saya boleh bilang seluruh keluargaku memuliakan Tuhan. Terkadang kalau kita bilang, wah saya pengen Pak, saya pengen keluarga saya memuliakan Tuhan Pak. Tetapi kenyataannya, gambaran keluarga kita tidak sesempurna di film telenovela atau film serial Korea. Semua kayaknya sempurna baik-baik. Gambarnya sudah rusak dari awal. Tapi sebelum saya menjauh kepada titik itu, saya mau kasih kita gambaran dulu. Tahukah saudara bahwa keluarga itu adalah idenya Tuhan? Keluarga itu adalah desainnya Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Institusi yang paling kecil di dalam rumah, di dalam lingkungan kita, yang membentuk kita supaya menjadi seperti yang Tuhan mau dalam diri kita. Saya percaya setiap kita diciptakan unik. Justru keunikan kita itu bisa lahir ketika kita lahir dalam keluarga yang Tuhan tempatkan sekarang. Kita nggak bisa pilih dari mana keluarga kita, betul? Kita nggak bisa pilih, saya mau lahir dari keluarga yang ini, nggak bisa. Tapi tahukah saudara bahwa keluarga yang Tuhan izinkan adalah keluarga yang sempurna dan baik
untuk kita dibentuk sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kenapa Tuhan bilang keluarga ini penting? Tuhan punya inisiatif ini atau ide ini udah ada dari penciptaan. Kita buka di Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 25. Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 25. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata Allah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua menjadi satu daging. Tanpa perkawinan nggak mungkin ada keluarga, setuju? Jadi sebelum keluarga dibentuk melalui perkawinan. Perkawinan kalau firman Tuhan bilang laki-laki dan perempuan. Tapi gambar yang selama ini rusak, gambarnya apa? Ada laki-laki dan laki-laki, ada laki-laki dan ada perempuan dan perempuan. Bahkan yang paling baru sekarang ada manusia dengan pohon, ada manusia dengan kursi, ada manusia dengan mobil. Mungkin Bapak Ibu ketawa, tapi ini gambar yang selama ini rusak akibat dosa. Gambar yang dihancurkan oleh iblis sehingga kita nggak punya gambaran yang seutuhnya. Tapi saya bersyukur, saya sangat bersyukur kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita, amin. Dia kirim anak yang tunggal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Karena Yesus datang dan Yesus mati untuk kita, sehingga dia menyempurnakan gambar yang selama ini rusak. Gambar yang selama ini hancur hanya butuh Yesus. Jadi kalau saya boleh bilang, hari ini bagaimana bentuk keluarga saudara hari ini? Tahukah saudara, saudara butuh Yesus untuk menyempurnakan keluarga itu. Saya nggak pernah tahu saudara punya keluarga, mungkin suami saudara, mungkin istri saudara, mungkin orang tua saudara, mungkin anak saudara, nggak dapat gambaran yang baik. Gambar itu mungkin hilang dari kehidupan saudara. Tapi saya mau kasih tahu, yang bisa menggantikan itu cuman Yesus. Amin. Kenapa? Kita buka di Efesus 5 ayat 31 sampai dengan 32. Efesus 5 ayat 31 sampai dengan 32. Firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu apa? Satu daging. Ayat 23. Ayat 32. Firman Tuhan berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi kalau saya boleh bilang, pernikahan itu melambangkan hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah, Bapak Ibu sedang melambangkan hubungan Kristus dengan manusia. Bahasa sederhananya, pernikahan Bapak Ibu menggambarkan siapa Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Halo? Hari-hari ini banyak orang memulai salah dalam pernikahannya. Kalau yang sudah menikah, saya mau kasih ingat, nggak ada cara lain. Bertobatlah, mulai rubah landasannya kita. Landasan kita menikah bukan untuk kita punya kepuasan, bukan kepuasan daging, tapi kita menikah untuk melambangkan hubungan Kristus dengan jemaat. Bagi yang belum menikah, bersyukurlah saudara dengar hari ini. Karena percayalah, pernikahan tidak seperti yang diceritakan di film-film. Pernikahan tidak bisa dimulai dengan didasari cuma karena cinta. Betul? Minyak goreng gak bisa beli pakai cinta. Ada yang bisa beli minyak goreng pakai cinta? Kalau bisa tambah minyak goreng pakai cinta, saya mau. Gimana caranya? Coba turun ke hypermart, beli minyak goreng 2 liter, terus tanya, Bapak bayar pakai cinta Pak? Wah, kalau enggak Bapak dipanggil satpam suruh tangkap, bagus. Enggak ada.
semua melewatin proses. Semua melewatin pengorbanan yang luar biasa. Butuh fokus yang tinggi, butuh konsistensi. Melihat siapa? Lihat Tuhan, lihat Kristus. Jadi landasan ini penting. Kenapa saya tekankan dalam pernikahan? Karena inilah awal dari keluarga. Pak, saya punya landasan sudah rusak. Saya punya orang tua tidak sempurna. Tapi saya mau kasih ulang lagi. Landasan ini, Yesus yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yesus yang harus kita ada dalam diri kita. Saya nggak tahu saudara punya bentuk kehidupan seperti apa, tapi saudara butuh Yesus hari ini. Kalau saudara mau keluarga saudara benar-benar memuliakan Tuhan, mulai ikuti yang namanya Yesus itu. Nah, pertanyaannya buat kita, ada dua hal yang saya bisa sampaikan hari ini. Bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Katakan hidup takut akan Tuhan. Sering gak dengar kata hidup takut akan Tuhan? Sering. Baca Alkitab pun sering ada tulisan ini ya. Takutlah akan Tuhan. Tapi mengerti gak kita takut akan Tuhan? Itu pertanyaannya. Kebanyakan dari kita gak ngerti takut akan Tuhannya. Kenapa? Dunia berpikir takut akan Tuhan, cuman takut masuk neraka. Saya ulang lagi. Orang dunia takut akan Tuhan, berpikirnya supaya dia tidak dapat hukuman. Tapi takut akan Tuhan jauh lebih daripada itu. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat kita kepada Tuhan yang kita sembah. Sikap hormat kita kepada Allah yang menjadi provider dalam kehidupan kita. Allah yang melengkapi kehidupan kita. Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Itu sikap hormat. Sikap takut akan Tuhan itu seperti itu. Saudara pasti pernah jadi anak-anak dong? Pernah takut gak sama orang tua waktu anak-anak? Jujur, takut tidak? Takut kalau buat salah. Takut apa? Takut dipukul. Betul tidak? Takut dihukum. Tapi waktu saudara besar masih takut gak? Enggak. Saudara berbeda, saudara hormat. Nah, saya mau kasih ingat dari gambaran sederhana ini kita bisa lihat kedewasaan rohani kita membuat pengetahuan pengenalan akan Allah sedikit berbeda, lebih berkembang. Kita bukan jadi orang yang takut dihukum, tapi kita orang mengerti apa yang Tuhan kita mau. Kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Itu sebabnya bukan lagi kita cuma takut saya takut dihukum. Nah, tapi kita tahu karena Tuhan menciptakan setiap kita dengan satu tujuan. Tuhan menciptakan kita dengan satu keunikan. Dan Tuhan mau keunikan itu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga orang bisa kenal Tuhan dari kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Pemahaman takut akan Tuhan dimulai dari bagaimana kita mulai hormat. Dan hormat akan Tuhan bukan cuma asal hormat, tapi hormat yang dimulai dari satu tindakan yang nyata. Ibrani 12 ayat 28. Firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita melakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan dengan hormat dan takut. Bukan cuma takut, tapi hormat. Dan hormat itu gak bisa cuma satu kali. Hormat itu harus dilakukan secara konsisten. Kalau Bapak Ibu pernah lihat prajurit lari-lari lagi rame-rame satu kompi. Kalau kemarin saya lihat kebetulan saya ke Rindam, mereka lagi jogging pagi, mereka nyanyi. Saya nggak tahu mereka nyanyi apa, pokoknya mereka nyanyi, mereka punya lagu. Terus tiba-tiba ada atasannya lewat pakai motor. Mereka, syup, bisa hormat. Syup, pernah ketemu? Kalau ketemu, kadang-kadang ketemu orang yang angkatan, siap, mohon izin, siap. Pernah ya? Mereka tanpa dia sadari, untuk mereka bisa lakukan itu, nggak satu hari mereka langsung bisa, enggak. Mereka tiap hari lakukan itu terus menerus. Kalau saya boleh bilang sederhananya,
Bagaimana kita menghormati Tuhan? Kita mulai menghormati dari hal yang kecil dalam kehidupan kita. Mulai dari menghormati orang tua kita, mulai dari menghormati pasangan kita satu sama lain, menghormati saudara kita, menghormati anak kita. Karena saya percaya untuk bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan harus dimulai dari menghormati orang yang kelihatan. Kita bilang saya mengasihi Tuhan. Tapi kenyataannya sesama belum bisa mengampuni. Belum bisa mengasihi. Firman Tuhan bilang, berdoalah buat musuhmu, berkatilah mereka. Siapa di sini melakukan hal itu? Oh haleluya, satu. Saya percaya tidak gampang untuk melakukan satu kali. Hal sederhana. Kalau kita mau bilang kita takut akan Tuhan, mulai dari apa yang ada di depan kita. Tuhan kasih keluarga, Tuhan kasih kita berproses. Justru disitulah kesempatan kita. Kadang-kadang kita dihadapin dengan orang tua, gambaran bapak yang rusak. Bapak tidak berfungsi sebagaimana adanya. Kita kecewa berulang-ulang kali. Saya nggak tahu, mungkin ada yang dilecehkan. Sampai kayak, aduh Tuhan, mana Tuhan? Tapi saya mau kasih tahu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa kita cuma butuh Tuhan saja. Cuma pegangan sama Tuhan saja. Satu-satunya jalan kita. Kadang-kadang kayaknya jalannya masa depan gak ada. Nah, lihat Yesus saja. Itu satu-satunya harapan kita. Tahukah saudara bahwa ketika kita mulai hidup takut akan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Amsal 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita mau tahu segala macam, mulai dari takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Berapa dari kita yang hari ini hadapin tantangan? Butuh hikmat Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Sudahkah saudara hidup takut akan Tuhan? Karena saya percaya ketika saudara mulai hidup takut akan Tuhan, hikmat itu akan Tuhan berikan buat saudara. Hikmat datang daripada Tuhan semata. Hikmat untuk bisa mengerti setiap keadaan yang saudara hadapi. Dimulai dari takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk takut akan Tuhan butuh satu hal yang paling penting, yaitu kerendahan hati. Saya ulang lagi ya, untuk takut akan Tuhan butuh kerendahan hati. Kenapa? Karena banyak dari kita masih sombong. Kita masih pikir kita sanggup melakukan segalanya. Kita bilang kita takut Tuhan, tapi kita masih melakukan semuanya pakai cara pikir kita. Kita masih mengerjakan apa yang kita kerjakan dengan cara pikir kita. Kita bilang kita takut sama Tuhan, tapi kita masih bilang, mana Tuhan? Kita atur cara waktunya kita. Kita atur sesuai maunya kita. Tuhan ikut saya punya waktu. Tuhan ikut saya punya mau. Masih sering gak kita seperti itu? Saudaraku, ketika kita punya kerendahan hati dan takut akan Tuhan, janji Tuhan nyata buat kita. Amin. Buktinya di mana? Amsal 22 ayat 4. Buka deh, Amsal 22 ayat 4. Bapak Ibu datang gereja bawa Alkitab toh? Ya sudah, katakan amin. Firman Tuhan berkata, ganjaran apa? Kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ulang lagi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukankah tiga hal itu kita cari? Kita cari kekayaan, kita cari kehormatan, kita cari kehidupan. Kekayaan bukan masalah material, kekayaan spiritual, kekayaan pengenalan akan Allah. Ketika kita takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah itu jauh lebih daripada apapun.
Kalau saudara bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu seperti saudara dapat emas, perak, dapat berlian. Karena itu rahasia yang gak bisa diungkapkan siapapun. Hanya saudara sendiri dengan Tuhan yang bisa terhubung untuk mencari tahu rahasia itu. Dimulai dari rendah hati. Rendah hati. Sudahkah kita rendah hati untuk mengenal Tuhan? Sudahkah kita rendah hati untuk takut akan Tuhan? Tadi yang pertama kita belajar apa? Hidup takut akan Tuhan. Jadi mulailah takut akan Tuhan. Saya percaya keluarga saudara akan mulai memuliakan nama Tuhan. Keluarga saudara akan berubah hidup. Dimulai dari saudara mulai takut akan Tuhan. Karena ketika takut akan Tuhan ini ada dalam kehidupan saudara. Sikap saling hormat menghormati muncul dalam kehidupan saudara. Wah, saya percaya saudara keluarga saudara bukan keluarga yang biasa-biasa. Keluarga saudara benar-benar menjadi berkat dimanapun saudara berada. Saya diberkati loh sama anakmu. Anakmu pintar. Sikap hormat itu sederhana loh. Bagaimana kita cuma mau mendengar pasangan kita berbicara. Kita mau mendengar anak-anak kita bercerita. Seringkali kita jadi orang tua kita bilang, kau masih kecil, kau dengar apa? Kau bisa apa? Betul tidak? Pernah ngalamin itu? Mungkin kita pernah digituin. Sampai kadang-kadang, kita bicara saya mau dengar. Kadang-kadang orang tua bilang, datang, Pak ini saya punya anak nih, dia tidak mau bicara sama saya. Lah, pertanyaan sederhana, apakah Bapak sudah menghormati dia waktu dia berbicara? Itu sikap sederhana. Saya punya istri tidak mau bicara sama saya. Apakah Bapak sudah mendengar? Saya pun suami tidak mau ngomong. Apakah Ibu sudah mendengar? Balik lagi kepada semua. Sudahkah kita mulai menghormati satu sama lain dalam kehidupan keluarga kita? Karena itulah gambaran takut akan Tuhan. Yang kedua, yang kita bisa belajar untuk kita memiliki hidup, keluarga kita memuliakan nama Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Katakan hidup dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus, dia sampaikan, dia berfirman, dia bilang, gak ada cara lain melalui ke Bapa tanpa melalui saya. Jadi seperti tadi saya bilang di awal, kalau kita punya landasan bukan Yesus, akan sangat sulit untuk kita memuliakan Bapa di sorga. Yesus gambaran yang sempurna buat kita semua. Yesus gambar yang memperbaiki selama ini gambar itu rusak. Kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, gak ada cara lain. Kita mulai belajar hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran maksudnya apa? Hidup mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yesus disalib. Yesus bilang, jadi orang yang ikut Yesus apa? Harus salib. Sama juga. Saya gak tahu apa salib saudara hari ini. Tapi mulailah belajar dari hari ini. Pikul salib. Saya gak tahu apa tantangan saudara. Tapi hari ini satu-satunya jalan cuma ikut Yesus. Gak ada cara lain. Itu yang bisa pegangan membuat saudara, keluarga saudara menjadi aman, tentram, dan damai sejahtera. Karena dia damai sejahtera. Karena dia sukacita. Saudara tadi sukacita, taruh Yesus dalam keluarga saudara. Saudara pengen keluarga saudara diberkati, taruh Yesus dalam keluarga saudara. Nyatakan itu dalam kehidupan saudara. Buktikan itu bahwa setiap teladannya menjadi saksi nyata bagi kehidupan saudara dan keluarga saudara. Bahkan bagi orang sekeliling saudara. Kuncinya saudara mau hidup seperti Yesus enggak? Banyak orang bilang pengikut Kristus. Tapi nyatanya dia punya kelakuan tidak seperti pengikut Kristus. Dia cuma ikut rame. Tapi kalau saudara pengikut Kristus, hari ini kalau saudara dengar bertobat mulai berubah. Mulai berubah kapan? Sekarang. Ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau berubah. Saya mau hidup benar. Kita terlalu pusing dengan apa kata orang. Tapi kita lupa apa kata firman Tuhan. Kenapa Yesus? Karena Yesus di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia.
Yesus adalah firman itu. Satu-satunya cara untuk hidup dalam kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan, menggambarkan apa yang harus kita lakukan. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saking hebatnya firman Tuhan, dia bisa tembus sampai di pikiran kita, sampai bisa mempengaruhi pertimbangan kehidupan kita. Kalau saya boleh bilang, firman itu bisa membantu kita untuk memutuskan memilih jalan yang tepat sesuai kebenaran firman Tuhan. Bahkan yang luar biasa di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. That's powerful. Firman yang saudara bawa, yang saudara pegang, yang saudara baca, firman itu yang bisa membuat saudara hidup dalam kebenaran. Firman itu yang bisa membuat keluarga saudara memuliakan nama Tuhan. Mulai hari ini cari tahu, baca itu, cari kejar apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan itu. Percuma kita jadi orang Kristen kalau kita datang cuma beribadah, tapi kita nggak pernah menggali kebenaran firman Tuhan itu. Kita nggak pernah mempraktekkan itu. Yesus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Dialah firman yang hidup itu. Dia menghidupi firman-Nya. Dia menghidupi janjinya. Kalau saudara mau hidup dalam janji, hidupi firman ini. Saya bukan bikin takut, tapi inilah kebenaran. Kebenaran gak bisa dinego. Kebenaran harus dihidupi, harus dilakukan. Saya tahu tidak mudah, tapi mulailah dari satu langkah demi satu langkah, satu langkah demi satu langkah. Karena saya percaya ketika kita nanti pada sampai akhir waktu kita bisa noleh. Yes, saya sudah lebih baik dari yang kemarin. Saya lebih baik dari kemarin. Dulu saya susah mengampuni, hari ini saya sangat mudah untuk mengampuni. Dulu saya susah bantu orang, hari ini saya gampang mudah untuk bantu orang. Tadi kalau dengar pesan dari gembala senior kita, adiksi untuk melakukan kebaikan. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, hatinya saudara mau melakukan kebenaran terus, mau tolong orang terus, mau mengasihi orang terus. Karena saya percaya kalau kita mau bilang kita mengasihi Tuhan, dimulai dari mengasihi sesama, dimulai mengasihi orang tua kita, dimulai mengasihi istri kita, suami kita, anak kita. Enggak pandang bulu bagaimanapun bentuk mereka, kita tetap mengasihi. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau itu ada dalam diri kita, tugas kita pancarkan itu dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita memuliakan nama Tuhan. Hidup dalam kebenaran itu pilihan. Hidup dalam kebenaran itu pilihan. Saudara mau hidup dalam kebenaran, saya tahu tidak mudah, pengorbanannya luar biasa. Pengorbanannya luar biasa untuk kita hidup dalam kebenaran. Tapi itulah salibnya kita sebagai orang percaya. Kita mau jadi seperti dunia atau mau seperti kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya cuma mau bilang bahwa ketika saya merenung kebenaran firman Tuhan ini, saya mencari cara lain untuk saya bisa memuliakan Tuhan, enggak ada. Satu-satunya cara adalah bagaimana saya mengenal kehendaknya dan saya hidup di dalamnya. Saya mengerti apa yang menjadi isi hatinya melalui kebenaran firman Tuhan. Saya menggali, cari terus menerus. Saya tidak sempurna, seringkali saya gagal. Seringkali saya sebagai manusia gagal dalam menepati janji, gagal dalam menghormati. Saya seringkali gagal, tapi saya gak berhenti sampai di situ. Saya belajar untuk memperbaikinya, dan memperbaikinya. Karena saya percaya Tuhan kita Maha Pengampun. Kalau Tuhan bilang kepada murid-murid, berapa kali pengampunannya? 70 kali? 7 kali, 70 kali 7 kali. Kalau 70 kali 7 berapa tuh? 490. Kalau kita
kali 7 lagi. 7 kali, betul ya? Ya, pokoknya banyak deh. Saya nggak usah sampai ke situ deh. 490 sama 1 tahun berapa sih? 365 hari ya? Masih lebih tidak? Lebih. Kalau 1 hari mesti 1 kali mengampuni, masih lewat 1 tahun itu. Bahkan firman Tuhan bilang 70 kali, 7 kali. Jadi 7 kuadrat kali. Jadi kalau saya bilang pengampunan tiada batas. Kalau kita baca, kasih itu sabar, kasih itu penuh kasih, kasih itu kekal selamanya. Jadi kalau sabar, sabar selamanya. Kalau mengasihi, mengasihi selamanya. Karena itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Kalau saudara dan saya ngalamin itu, tugas saudara dan saya, bawa itu dalam rumah saudara, buktikan bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup, buktikan bahwa dia nyata, buktikan, ceritakan buat banyak orang, buat keluarga saudara, bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang benar-benar memegang kendali kehidupan. Sehingga keluarga saudara akan memuliakan nama Tuhan. Dan orang akan bisa begini, saya diberkati sama keluarga itu, dia punya Tuhan yang besar. Amin. Saya tutup dengan ini. Kita buka Mazmur 128. Saya minta keyboard. Semua sudah dapat Mazmur 128? Kalau sudah katakan amin. Bah, kurang semangat. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Judulnya apa? Judulnya apa? Berkat atas rumah tangga. Wow, saya bacakan. Bapak Ibu baca dalam hati, ikutin saya. Berkat atas rumah tangga. Saya baca ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Hai para suami, para bapak-bapak, ketika saudara takut akan Tuhan, istrimu seperti pohon anggur, anak-anakmu seperti buah zaitun, dan saudara akan melihat berkat turun-temurun dari anak cucu. Kalau yang single parent, tenang, mulai hidup takut akan Tuhan, janjinya tetap sama. Kalau gak punya bapak, anak yatim piatu, sama janjinya, hidup takut akan Tuhan. Saudara akan melihat generasi demi generasi memuliakan nama Tuhan, dan damai sejahtera atas keluarga saudara. Sehingga orang yang melihat saudara memuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita renungkan, hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah setiap kata yang keluar hanya datang daripadamu semata, membuat kami mengerti. Hamba tahu kata-kata hamba terbatas sebagai manusia, tetapi Engkau Allah yang menembus seluruh isi hati umat-Mu yang hadir di tempat ini, baik hamba-Mu yang berbicara. Biarlah setiap kami mengerti akan kebenaran ini, kami menghidupi kebenaran ini. Kami bukan bercerita tentang kami, tapi kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kehidupan kami. Sehingga kami belajar untuk merendahkan hati kami, untuk takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Sehingga kehidupan kami memancarkan terang dan menerangi keluarga kami, dan menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur,
Roh Kudus jangan berhenti sampai di tempat ini. Jamah setiap kami, bantu setiap kami, biar kami semakin hari semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Pastor Stephen Dallin. Seberapa banyak saudara yang diberkati Tuhan pada siang hari ini, tolong lambaikan tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah saudara, tahu saudara judulnya khotbah tadi apa saudara? Loh, minggu depan bawa pulpen dan buku. Amin. Judulnya apa saudara? Keluargaku memuliakan Tuhan. Baru 5 menit lupa. Nah saudara yang bawa anak, bawa istri, bawa suami, minggu depan bawa orang tuanya saudara. Amin. Loh kok lihat saya saudara. Bawa orang tuanya, katanya memuliakan Tuhan. Keluargaku memuliakan Tuhan. Saudara lihat di samping sebelah kiri saya ini, saudara lihat ya. Nah ini bahasa Ibraninya saudara tahu apa? Jomplang. Yang tahu senyum-senyum saudara. Nah saudara percaya di pada siang hari ini ibadah di tempat ini ada 4 kali. Loh, kok lihat saya saudara aneh. 4 kali. Yang percaya katakan? Yang keras loh. Yang percaya katakan? Yes, gitu. Ibadah pagi tadi saya sudah imbau bawa keluarga. Ya kan? Bawa keluarga, ada bawa oma, ada bawa sepupunya, ada bawa keponakannya, bawa orang tuanya. Dan tentunya yang muda-muda yang punya pacar, bawa pacarnya. Lengkap saudara ya toh. Supaya apa? Keluargaku memuliakan Tuhan. Oke itu aja ya sampaikan. Ada pengumuman silakan tim cyber. Terima kasih. Nah, seberapa banyak saudara yang hadir di tempat ini, baru pertama kali hadir di tempat ini. Tolong lambaikan tangan saudara. Ada 1, mari kita berikan tepuk tangan paling meriah. Nah kami mengundang untuk Bapak Ibu yang belum punya tempat ibadah, kami persilakan tempat ini, kita welcome. Dan ada beberapa tambahan untuk pengumuman, yaitu telah dibuka kembali saudara. Ini saya tekankan untuk kelas baptisan bagi jemaat yang rindu mengikuti, segera mendaftarkan diri saudara. Dan bagi jemaat yang sudah berkomsel bisa mendaftar melalui gembala komsel masing-masing. Nah, dan bagi yang belum berkomsel bisa menghubungi hotline Rock Jayapura. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi saudara on hotline atau Bapak Amos Ranti Tampang. Nah yang paling terakhir saudara, nah tim cyber membuat pelayanan ya
tim cyber, pelayanan tim cyber. Saudara bisa mungkin punya talenta untuk komputer, untuk graphics. Saudara bisa menghubungi Bapak Ronald Sandewa. Ya, saudara ada di belakang Bapak Ronald Sandewa. Nah, saudara bisa segera, mungkin kalau saudara punya talenta, saudara setelah saya ibadah ini, saudara bisa mendaftarkan diri saudara. Itu saja yang saudara untuk pengumuman. Untuk itu mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Ku bersyukur Bapa. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami percaya bahwa keluarga kami akan dimenangkan oleh dari kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Ketika kami beribadah, ketika kami ada tempat ini, disitulah Tuhan kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk memancarkan kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan setiap untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka mempunyai persoalan, pergumulan kehidupan pribadi. Maupun dalam keluarga mereka, ekonomi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau berikan kesehatan, kekuatan, kelimpahan. Kami percaya bila kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran aparat keamanan TNI maupun Polri dan seluruhnya Tuhan sampai tingkat ke daerah. Memberkati Tuhan Bapak Gubernur, Wakil Tuhan, pemerintahan sampai tingkat rendah RT RW semuanya Tuhan. Biarlah mereka diberkati oleh Engkau, dituntun oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, jemaat, mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan membawa dampak menjadi terang dan menjadi berkat dari seluruh kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, selamat hari Minggu.